Pak Agus mau awalan, Pak Agus? Ya saya dulu nggak apa-apa, Bu. Tafadol, jazakumullah khairan. Pak Agus memang the best student, student pelajar dong, ini udah mahasiswa, Bu. Tafadol Pak Agus, berarti Pak Agus dijadikan itu, teman-teman. Pak Agus mau share screen kan? Boleh. Soalnya yang tadi sudah Ibu cek, belum di-download sama Ibu, baru dicek nilainya. Maaf. Belum. Iya, apa? Ini ada yang bisa bantu record enggak ya, Bu ya? Soalnya Mas Agus juga lagi ngadet-ngadet laptopnya. Iya. Berarti siapa yang record? Mary tadi janjian deh sama Ibu. Ibu bisa. Kapan? Aku nggak janji. Aku nggak bisa, Bu. Kalau nggak bisa. Dengar. Coba Mbak Aminah dijadiin host, barangkali saya bisa. Mudah-mudahan sekarang jaringannya bagus. Iya, jadi Amin, ya Allah, amin. Oh, Mas Agus ya, oke. Ya, Nana di luar bagus. emang mana? Oke, berarti Pak Agus sambil record gitu? Mudah-mudahan kuat juga sekalian sambil share screen. Iya. Oh iya, tadi Algipari izin telat, sedang di jalan. Jalan mana ya? Jalan Inspeksi Kalimalang. Oh, kenapa? Sudah hadir, Bu. Oh, alhamdulillah. Nah, itu bantu. Alhamdulillah. Bisa bantu, Kang? Saya pakai HP, Bu. Oh, pakai HP. Iya, Bu. Oh, kalau pakai HP, kalau record gimana? Bagus. Tidak bisa, Bu, kalau pakai HP. Iya. Mary, HP juga? Aku pakai laptop, tapi nggak ngerti. Cuman tinggal klik ya, Pak Agus ya? Klik di mana? Oh, yang di atas ini recording. Klik warna hijau paling bawah. Hijau paling bawah. Iya, yang Record. kita. Ada yang di bawah, ada di Share atas. Paling bawah, Bu, kalau laptop. Tinggal klik. Udah. Pilih Filenya. file yang MS. Ih, kemana? Bukan Ini share screen. Kalau untuk record. Ini udah Mary pencet kan. Untuk rekam, screen. Dul. Terus host disable Rekam, Bu. participation. Maaf, Bu, bilang itu. Oh, Bukan bukan share ya? screen. Yang dimaksud Abdul share screen Mary. Berarti bukan kan? Berarti Terus hijau di kemana? atas. Hijau di atas, yang checklist. Iya, kayaknya ya. Udah sama aku, Bu, tapi yang ada bacaan recording bukan sih, Bu? Yes. Iya, kan, Kak, yang berarti atas. udah. Tuh ada Kak Sekar, Bu. Oh, baik. Silakan. Sekarang mau diem-diem, Bu, lagi. Ya. Nggak Udah ngerti, abis nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Tapadol Pak Agus. Dibuka. Mau Pak disimak Agus ya, yang macet. teman-teman. Yang bisa minta tolong ya, nanti saya jadiin CEO. Ya udah jadikan berarti Sekar. Kak Sekar berarti. Bentar, Bu, ini kayaknya lagi error nih HP ininya laptopnya. Iya, Mas Oh. Agus macet tahu mukanya. Berarti Adi ya, Adi. Soalnya Adi share-nya dari Ibu. Adi. Adi siap? Adi. Insya Allah, Bu. Baik. Nah, Ibu buka ya, share screen. Mana PPT Adi ini? Sudah terlihat, teman-teman? Tuh. Oh, Bu. sudah Ibu share. Masih proses dulu. Udah. Sudah? Udah. Oke. Tafadol Adi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, di sini dalam sejarah akan bimbingan konseling Islam.
Siap. Islam adalah agama yang sempurna. Apa saya mengambil pertama Islam adalah agama yang sempurna? Karena agama Islam merupakan salah satu bukti dari kesempurnaan agama Islam ialah konseling, bimbingan konseling itu sudah ada dari pertama Islam itu muncul. Bahkan dari dahulu, dari ketika Nabi Adam sudah diciptakan, itu bimbingan konseling Islam itu sudah ada. Nah, namun bimbingan konseling Islam tersebut belum menjadi sebuah nama bimbingan konseling, tapi poin-poin bimbingan dan konseling itu sudah ada pada zaman tersebut. Lanjut, Bu. Pengertian bimbingan. Bimbingan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah guidance. Secara umum berarti bantuan atau tuntunan penyuluhan. Jadi bimbingan itu sebuah penyuluhan, kita membantu orang, kita memberi penyuluhan, memberi nasihat, itu sebuah bimbingan. Bimbingan dapat pula diartikan dengan pekerjaan seseorang membantu seseorang untuk dapat memaksimalkan potensi dalam dirinya. Jadi kita membimbing seseorang untuk agar seseorang tersebut potensi dirinya mencapai potensi pada dirinya sendiri. Jadi untuk membantu seseorang ketika seseorang ada dalam rasa keputusasaan, kita bimbing dia agar dia kembali bersemangat untuk melakukan sesuatu hal. Lanjut, Bu. Hakikat bimbingan dan konseling Islam. Upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah-fitrah iman dengan cara memberdayakan fitrah-fitrah jasmani, rohani, nafsu, dan iman. Jadi hakikat bimbingan perjalanan konseling Islam ini untuk mengembangkan untuk mengembangkan manusia dalam fitrah-fitrahnya masing-masing, yaitu dalam fitrah jasmani, rohani, nafsu, dan iman. Jadi kita bisa tahu bahwa apa yang harus kita lakukan dan yang harus kita hindari. Bu, terima kasih. Lanjut, Bu. Lahirnya bimbingan konseling Islam di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri lahirnya bimbingan konseling itu melalui 3 tahapan. Yang pertama dari Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Islam 1 pada tanggal 15 sampai 1985. Dan untuk tahapan yang kedua yaitu dari seminar dan lokal karya nasional bimbingan dan konseling Islam pada tanggal 15 sampai 17 Oktober 1987. Dan dalam tahapan ketiga yaitu dari Simposium Psikologi Islam pada tanggal 11 sampai 13 Maret 1994. Adapun ruang lingkup bimbingan konseling Islam pada dasarnya mencakup seluruh peri kehidupan manusia sebagai makhluk-makhluk Allah yang mencakup dimensi kehidupan pribadi, kehidupan karir, dan kehidupan sosial. Jadi bimbingan konseling ruang lingkupnya itu mencakup semua kehidupan kita, maupun itu kehidupan pribadi, kehidupan karir kita, ataupun kehidupan sosial kita. Tujuan bimbingan konseling Islam itu tujuannya yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penolong utama dalam segala kesulitan. Jadi tujuannya adalah untuk orang agar yakin bahwa yang bisa menolong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar orang sadar bahwa manusia tidak ada yang bebas dari masalah. Jadi setiap manusia pasti mempunyai masalahnya masing-masing. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Yang ketiga, agar orang sadar bahwa akan ada budi serta seluruh yang dianugerahkan Allah itu harus difungsikan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi jangan sampai yang diberi oleh Allah kita gunakan dengan kemaksiatan. Jadi harus sesuai dengan fungsi dan serta ajaran Islam. Yang keempat, memperlancar proses pencapaian tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kesejahteraan hidup lahir batin serta dunia berdasarkan. Jadi yang keempat, memproses pencapaian tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kesejahteraan hidup maupun hidup secara lahir ataupun batin kita dengan tujuan untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat berdasarkan ajaran Islam. Terima kasih. Demikian untuk nanti evaluasi dari Ibu, mungkin setelah teman-teman Ahi Uhti, jika ada yang mau bertanya, dibatasi 2 pertanyaan aja. Kalau tidak dilanjut ya, untuk mengefektifkan waktu.
Lanjut aja, Bu. Kata Ahi Adi, lanjut teman-teman. Syukron ya Ahi untuk presentasinya, karena sebenarnya judulnya adalah lahirnya bimbingan konseling Islam. Tadi memang sudah dijelaskan ya, sangat jelas. Akan tetapi mohon untuk lebih ditambahkan lagi untuk khususnya ya dalil-dalilnya. Tadi belum tertulis ya. Ya, Bu. Tapi sudah cukup bagus untuk the first presentation yang tampil pertama, cukup bagus. Jadi semangat intinya dan sudah on time, tepat waktu sesuai dengan perencanaan. Karena kita kampus manajemen, kampus entrepreneur, intinya maksudnya yang di UPB, berarti manajemen waktunya untuk Agus sudah tepat. Apwan Jida. Kalau Agus pakai Agus untuk Adi ya. Ya, Bu. Jadi nanti Ibu akan berikan khususnya penilaian di tugas yang sudah di-upload. Kemudian itu udah include plus presentasi juga ya. Ya, Bu. Untuk tugas individu. Nanti kalau kelompok, ya kelompok beda lagi. Jadi untuk dalilnya aja ditambahkan. Bisa Quran termasuk tadi tujuan bimbingan itu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, seperti itu. Ya, Bu. Kalau dari Ibu, nanti mungkin bisa Ibu review lagi masukannya, sudah dicatat. Nanti banyak. Ya, kemudian juga untuk teman-teman yang sudah mengupload tugas, BK, ada 12 mahasiswa. Itu gimana ya? Ibu minta pendapat teman-teman nih. Gimana Ibu minta pendapat teman-teman bahwa untuk penilaiannya Ibu sampaikan di media Zoom ini atau Japri ya? Karena untuk Naura, Naura sudah hadir belum Naura? Naura? Karena banyak catatannya yang harus Ibu sampaikan. Atau nanti after yang 4 orang lagi? Silakan, berarti ditutup dulu ya. Untuk, ini Ibu stop dulu ya untuk punya Adi ya. Ya, Bu. Baik, syukron. Selanjutnya Pak Agus sudah siap. Adi, apaan tutup dulu? Udah ditutup belum tadi? Udah, Bu, udah. Belum, Bu, Udah belum. ya? Belum. Tutup. Bukan tutup presentasinya maksudnya. Belum, Bu, belum. Tutup Belum. maksudnya sekian, terima kasih. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Adi, selanjutnya. Selanjutnya siapa, Bu? Pak Agus, silakan. Tapi saya nggak bisa share screen nih, Bu. Oh, apaan bisa kirim ke Ibu? Sudah saya kirim ke Ibu. Oh, melalui sudah Japri. apaan? Sebentar. Baik, berarti dicek dulu ya. Pak Agus. Oh iya, ini udah. Yang mana nih? Yang PDF atau yang Untuk yang PDF sebenarnya nggak begitu lengkap. Yang lengkapnya itu, yang PPT itu nggak begitu lengkap. Yang lengkapnya itu yang PDF. Cuma yang PDF itu bentuknya makalah, Bu. Oh, sebentar. Ini udah baru di-download. Ini ya, berarti ini Pak Agus ya. Oh, belum muncul ya di sini di listnya share. Berarti tidak apa-apa Pak. Atau sebentar, coba buka lagi. Oh, belum muncul PDF-nya ya, padahal sudah diklik dari downloadan. Oh, ini. Ini bukan? Agus, ini ya? Iya, betul, Bu. Tapi bukan, ini yang PDF bukan? Ini yang PDF ya? PDF ya. Iya, lengkap sekali Pak Agus. Tadi memang sudah dicek sih punya Pak Agus. Keterangannya
Bagus. Better. You know better? Silakan Pak Agus. Mainnya aja Pak Agus udah ngelotok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya Agustian, Prodi BKPI, teman-teman kalian semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya yang judulnya itu bimbingan konseling. Sebenarnya masih ada kaitannya dengan apa yang disampaikan tadi sama Mas Adi. Baik, langsung saya mulai. Yang pertama untuk bimbingan konseling, latar belakangnya. Latar belakangnya dulu mungkin ya Bu ya. Di antara bukti tanda kekuasaan Allah dan kasih sayangnya adalah manusia itu dilahirkan, diciptakan dengan dibekali akal, dibekali pikiran dan perasaan. Nah, dengan bekal itulah manusia disebut sebagai makhluk yang paling sempurna. Ya, sehingga diamanati oleh Sang Pencipta untuk menjadi pemimpin di bumi ini. Sebagaimana dalam Quran, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akan tetapi teman-teman sekalian, seiring dengan bekal akal, pikiran dan perasaan itu pula manusia ternyata diselimuti oleh berbagai macam masalah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa manusia itu merupakan makhluk dengan segudang masalah, human with multi problem katanya. Nah, dengan berbagai masalah itu ada yang mereka itu bisa mengatasi dengan sendirinya. Artinya tidak perlu bantuan orang lain. Ada pula mereka yang membutuhkan dan memerlukan bantuan orang lain seperti konselor untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Berbantuan dari seorang yang ahli atau kita sebut dengan konselor kepada individu yang membutuhkan klien atau konseli, itulah yang dinamakan proses konseling. Proses konseling di dalam memecahkan masalah memiliki banyak pilihan cara. Salah satunya adalah dengan cara Islami seperti yang mungkin tadi sempat disinggung oleh Mas Adi. Mengapa Islam? Ya karena agama kita Islam. Karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ya tak terkecuali dengan masalah bimbingan konseling ini. Makanya insya Allah dalam makalah ini saya akan memperkenalkan lebih jauh mengenai bimbingan konseling secara umum dan juga nanti apa kaitannya dengan bimbingan konseling Islam. Selanjutnya di dalam rumusan masalah di situ ada beberapa pertanyaan, apa pengertian bimbingan konseling, apa itu konselor, psikolog, psikiater, kemudian apa tujuan dan fungsi bimbingan konseling, bagaimana langkah-langkah bimbingan konseling, apa yang dimaksud dengan bimbingan konseling Islam. Dan tujuan penulisan tersebut adalah menjawab dari pertanyaan rumusan masalah yang barusan saya sebutkan. Kita langsung masuk ke pembahasan. Di pembahasan di situ ada pengertian bimbingan konseling. Saya nukil dari perkataannya Prayitno dan Erman Amti 2004 mengemukakan bahwa bimbingan itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri. Bisa mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Menurut yang dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami sendiri sehingga dia mampu mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya. Kemudian di situ juga ada pendapat dari Muhammad Surya 2003. Pak. Langsung saja ya Bu ya. Intinya dari situ berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa bimbingan itu pada prinsipnya adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang kepada individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan untuk membantu mengatasi masalahnya atau menggali potensi yang dimilikinya, dan ini dilakukan secara berkesinambungan terus-menerus, artinya tidak bisa hanya satu kali atau dua kali.
Kalau bimbingan itu bisa dilakukan oleh siapapun, semisal guru kepada peserta didiknya, kemudian atau kepada wali muridnya, bimbingan kepada guru-guru dari kepala sekolah, atau bimbingan orang tua kepada anak-anaknya. Adapun konseling, di situ ada beberapa nukilan saya ambil. Intinya adalah konseling. Kalau konseling berdasarkan pengertian sebelumnya yang saya nukil, ada usaha dari seseorang yang ahli berupa bantuan kepada klien atau konseli secara langsung atau tatap muka dalam memecahkan masalah kehidupannya. Jadi kalau konseling itu dilakukan oleh tenaga profesional seperti konselor dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau permasalahan yang lebih khusus. Dan konseling juga dilakukan secara berkesinambungan. Minimalnya 5 atau 6 kali pertemuan untuk menuntaskan masalahnya. Jadi kalau digabung antara bimbingan dan konseling, maka secara teori bimbingan konseling adalah serangkaian kegiatan berupa bantuan. Intinya adalah bantuan dari seorang konselor kepada klien secara tatap muka. Kenapa secara tatap muka? Karena ini biar hasilnya lebih maksimal, sehingga konselor itu benar-benar bisa memahami kondisi yang sedang dialami oleh konselinya tersebut atau kliennya tersebut. Baik secara individu, kliennya, atau kelompok. Ya, untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami dan dengan cara terus-menerus berkesinambungan dan sistematis. Kalau dikaitkan dengan Islam, ya maka Islam sendiri kita tahu bahwa artinya adalah selamat, sentosa, damai, ya patuh, tunduk kepada Allah. Maka kalau dikaitkan dengan Islam, bimbingan konseling ini adalah proses pemberian bantuan tersebut yang sebelumnya saya ucapkan, namun ya ditambahkan dengan tujuan akhirnya, yaitu untuk hidup secara harmonis sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Jadi menyelesaikan masalah, kemudian pada kehidupan yang lebih harmonis sesuai dengan syariat Islam demi tercapainya kebahagiaan duniawiyah dan ukhrawiyah. Nah, itu kalau sudah dikaitkan dengan bimbingan konseling Islam. Sekarang saya agak sedikit ini di luar dari pembahasan, yaitu antara konselor dan psikolog dan psikiater. Karena saya baru dapat tadi siang juga, makanya saya lampirkan di sini perbedaan antara konselor, psikolog, dan psikiater. Konselor itu berprofesi sebagai pemberi bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan konseling biasanya dimulai dari pendidikan keguruan, fakultas keguruan, ilmu pendidikan. Nah, kalau guru BK itu biasanya ya hanya sebatas dunia pendidikan, ya yang mana mereka melakukan pendidikan konseling tapi tidak bisa tidak bisa melakukan tes atau praktek khusus. Kalau ingin mengambil profesi menjadi seorang konselor, maka harus atau membuka praktek konseling, maka harus melakukan pendidikan lagi, yaitu sekolah profesi sekitar 1 atau 2 tahun. Adapun psikologi, ini fakultas sendiri. Nah, seperti mungkin Bu Siti Juwariah itu ya, yaitu Fakultas Psikolog. Jadi nanti pun titelnya itu SPSI. Gitu ya Bu ya. Kalau beda dengan guru BK. Jadi memang pendidikan strata satunya itu mengambil jurusan psikologi. Namun ketika membuka praktek atau alat tes pun juga harus melakukan pendidikan lagi, yaitu sekolah profesi sekitar 1 atau 2 tahun. Ya maka seorang psikolog bisa melakukan bimbingan, konseling, terapi, dan tes. Jadi psikolog ini lebih banyak cakupannya. Adapun psikiater, kita sering dengar istilah psikiater. Ternyata psikiater itu adalah awalnya mengambil jurusan kedokteran umum. Berangkat dari pendidikan jurusan kedokteran umum, kemudian dilanjut mengambil jurusan spesialis dokter, spesialis kejiwaan atau mental. Makanya dinamakan nanti profesinya adalah psikiater. Itu juga alhamdulillah baru tambahan ilmu baru saya dapat tadi siang. Seperti itu. Jadi perbedaan antara konselor, psikolog, dan psikiater. Kita kembali lagi ke bimbingan konseling untuk tujuan dan fungsinya. Tujuan bimbingan dan konseling secara umum itu membantu memandirikan klien dan mengembangkan potensi-potensi mereka secara optimal, sehingga dapat menemukan jati diri pribadinya, mengenal lingkungannya, merencanakan masa depannya. Jadi intinya ada 3, yaitu pertama menemukan jati diri. Dia mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Ya, kita kenalkan, kita temukan dia jati dirinya dia. Kemudian yang kedua mengenal lingkungannya.
sehingga dia bisa objektif ketika berada di lingkungan sosial dan ekonomi, lingkungan budaya dengan nilai-nilai norma, kemudian mampu melakukan sosialisasi dengan lingkungan fisik dan menerima semua kondisi lingkungan itu secara positif dan dinamis. Kemudian tujuan bimbingan konseling adalah merencanakan masa depan. Ya, kita rencanakan masa depannya si klien, mampu mempertimbangkan dan mengambil keputusan tentang masa depannya sendiri, baik yang menyangkut pendidikan, karir, keluarga. Nah, itu tujuan bimbingan konseling. Jadi inti dari layanan bimbingan adalah pengembangan diri. Kita kembangkan dirinya si klien itu di dalam menghadapi masalah-masalah ya, yang berkaitan dengan jati dirinya, dengan lingkungannya, dengan masa depannya. Adapun fungsi bimbingan konseling, di situ ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi membantu klien agar diri, dia paham lingkungan, dia paham masa depannya. Kemudian juga ada fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi, jadi diantisipasi. Misalkan kalau saya contohkan, misalkan ada orang mau belajar sepeda, maka fungsi pemahaman kita pahamkan dulu. Sepeda itu apa, terus kemudian bagian-bagiannya, fungsi-fungsi dari sepeda itu apa, kita jelaskan dulu pemahamannya. Kemudian preventif, kita jelaskan bahwa nanti kalau kamu belajar sepeda itu, ya kemungkinan kamu nanti yang namanya jatuh, maka ada tindakan preventif. Kalau itu udah sampai meninggalkan luka yang sangat, misalkan seperti itu. Kemudian bimbingan konseling juga punya fungsi pengentasan, yaitu fungsi bimbingan konseling di dalam melakukan penyelesaian masalah. Jadi makanya seorang konselor nggak langsung mengentaskan, nggak langsung melakukan penyelesaian masalah, enggak, tapi diteliti dulu, kemudian dilihat dulu, baru kemudian memberikan penyelesaian masalah. Bimbingan konseling juga memberikan fungsi penyembuhan, ya, fungsi penyembuhan yang sifatnya itu pengobatan, pemulihan, semisal kayak pecandu narkoba, kita berikan proses fungsi penyembuhan. Juga ada fungsi penyaluran, menyalurkan bakat. Misalkan ada yang konseling ingin melakukan konseling dengan kita, ingin tahu bakatnya, keahliannya, ya maka disitulah fungsi bimbingan konseling, kita salurkan, dia tuh bakatnya sesuainya dengan yang mana. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi adaptasi, ya, adaptasi terhadap lingkungannya, terhadap dirinya sendiri, ya, sehingga dia bisa menjalankannya secara dinamis dan konstruktif. Ada juga fungsi perbaikan, yaitu membantu klien sehingga memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, ya, dalam berperasaan, dalam bertindak, kita perbaiki kekeliruannya. Kemudian juga ada fungsi fasilitas, memberikan kemudahan, penunjang, ya, untuk klien sehingga bisa mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, yang selaras dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli itu sendiri. Juga ada fungsi pemeliharaan, ya, kita pelihara. Jadi kita bantu klien itu agar tetap terus bisa menjaga dirinya, mempertahankan situasi yang kondusif. Misalkan dia sudah kondusif, maka kita pelihara, jangan sampai dia nanti terulang lagi masalah yang sama, seperti itu. Kemudian pengembangan, juga ada fungsi pengembangan. Bimbingan konseling memiliki fungsi pengembangan, yaitu kalau seandainya nanti semua masalah itu sudah tuntas, maka harus dilakukan pengembangan untuk mengembangkan diri klien itu, yaitu mengembangkan apa yang ada di dalam diri potensi dan klien konseli tersebut. Jadi teman-teman sekalian, dari uraian di atas ya terlihat bahwa fungsi bimbingan konseling itu amat sangat besar, sangat banyak. Menyebutkannya saja sudah lumayan capek karena banyak, ya. Jadi benar-benar tugas yang sangat mulia. Proses bimbingan konseling itu tidak hanya diberikan kepada individu saja atau kelompok yang bermasalah saja, melainkan jauh lebih luas, yaitu kepada semua kalangan dalam berbagai situasi dan kondisi. Itu bimbingan konseling. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah bimbingan konseling. Nah, ketika kita sudah menobatkan diri sebagai konselor, maka kita harus tahu langkah-langkah di dalam bimbingan konseling. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, identifikasi kasus. Kita harus mengenal dulu kasusnya, gejala apa yang nampak. Jadi jangan langsung ambil tindakan. Kemudian di sana ada diagnosa, kita diagnosa dulu, menetapkan masalah yang dihadapi, kita lihat dulu latar belakangnya. Baru kemudian kita masuk ke prognosa, yaitu menetapkan jenis bantuan. Nah, baru kita tentukan
kira-kira apa nih tepatnya kita kasih bantuan apa, kita kasih terapi apa, ataupun semisal bimbingan khusus yang sesuai. Nah, ini namanya proses yang ketiga, proses prognosa. Kemudian baru yang keempat, langkah-langkah terapi. Nah, ini baru tindakannya, proses pelaksanaan bantuannya. Gitu. Kemudian yang kelima ada evaluasi dan follow up, yaitu menilai atau mengetahui sejauh manakah terapi yang diberikan mencapai hasil. Jadi ada evaluasinya, apakah sudah berhasil, kalau sudah berhasil apakah bisa ditingkatkan, dan yang lain sebagainya. Itu adalah langkah-langkah di dalam bimbingan konseling. Sekarang kita akan menyinggung proses tentang bimbingan konseling Islam. Ya, sebagaimana di awal pembahasan ya, bahwa bimbingan konseling itu sangat memungkinkan jika kita kaitkan dengan Islam, ya, karena Islam itu sendiri adalah agama yang sempurna. Juga membahas tentang masalah bimbingan konseling. Ya, bahkan seperti yang pernah disampaikan oleh Bu Siti, bahwa bimbingan konseling itu sudah ada sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Yaitu ketika Nabiullah Adam alaihissalam merasa sedih, galau, ya, lantaran menyesal serta merasa bersalah setelah diusir dari surga. Ya, kemudian Allah Azza wa Jalla dengan penuh hikmahnya memberikan bimbingan. Nah, itulah pertama kalinya awal mulanya terjadi bimbingan konseling. Jadi di dalam Islam itu justru malah sudah ada sejak awal. Nanti bisa teman-teman lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35 sampai 37. Di dalam makalah saya lampirkan juga di situ ayatnya. Yang intinya ketika Adam itu diturunkan ke bumi, Adam itu sangat menyesal. Ya, kemudian fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin, yang artinya adalah Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Nah, ini menerima dari Tuhan, dari Allah. Fataba alaihi. Ya, kemudian akhirnya dengan bimbingan tersebut Nabi Adam pun akhirnya bertaubat. Innahu huwa tawwabur rahim. Nah, karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nanti bisa dicek di Quran surat Al-Baqarah ayat 35 sampai 37. Kemudian langsung yang terakhir, penutupan, kesimpulannya, dalam pelaksanaannya proses konseling itu sebenarnya terdapat perbedaan antara pandangan barat dengan pandangan Islam. Jadi tadi setelah saya bahas panjang lebar, perbedaannya itu kalau di konseling di versi barat itu dilaksanakan jika klien yang bermasalah itu mendatangi biro konsultasi dan meminta konselor memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang sedang diderita. Tapi kalau dalam Islam, jika seseorang itu memiliki masalah atau problem, maka konselor Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah itu bisa melakukan atau melaksanakan proses konseling di berbagai tempat. Jadi lebih fleksibel, kita bisa lakukan di rumah, di masjid, di sekolah, di jalan, nggak harus datang ke bironya. Ya, dalam konseling Islam, konselor itu sangat dibenarkan, bahkan terkadang sangat dianjurkan untuk mendatangi klien yang bermasalah. Itu dalam Islam, sehingga dapat segera kembali ke jalan yang lebih baik sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya selama ini, yaitu agama Islam yang hak, agama rahmatan lil alamin. Nah, di sini salah satu letak perbedaan antara konsep barat dengan konsep Islami. Ya, kalau konsep, saya ulangi, kalau konsep barat, ya, klien bermasalah datang ke biro, ke pusat layanan konseling. Sedangkan menurut versi Islam, ya, konselor itu bisa melakukan konseling itu di mana saja. Ya, yang penting klien itu bisa segera keluar dari masalah yang sedang dihadapinya. Kulihal, pada dasarnya tujuan kedua versi ini sebenarnya sama, yaitu sama-sama berupaya memberikan solusi dan kesadaran kepada klien agar klien kembali kepada jalan yang benar. Ya, sedangkan tindak lanjut dari rasa kesadaran itu, dia nantinya akan berjanji kepada dirinya dan Robnya, ya, untuk berusaha maksimal agar perbuatan yang salah dan keliru tersebut ya tidak dia lakukan lagi, tidak terulang lagi pada masa yang akan datang. Ya, sehingga dia berusaha menjadi hamba yang lebih baik, berusaha lagi menjadi hamba yang lebih memahami agamanya. Nah, cara atau metode seperti inilah yang dituntut oleh pembimbing atau konselor Islami, ya, kepada konseli atau kliennya dalam proses konseling. Jadi sekali lagi, proses atau profesi atau tugas menjadi seorang konselor itu sangat mulia sekali. Maka jadilah seorang konselor yang Islami, yang melakukan bimbingan konseling berdasarkan syariat Islam. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla
an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ya, ini adalah seruan untuk menjadi seorang dai, dan dai itu adalah konselor. Ya, dai itu adalah seorang konselor. Maka jadilah konselor yang islami, konselor yang bijak di dalam memberikan konseling kepada kliennya atau konselinya. Itu dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon bimbingan dari Ibu dosen, Ibu Siti, dan juga teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir, Pak Agus, cukup padat berisi paparannya ya, atau tugas individunya. Untuk teman-teman khususnya yang harusnya di malam ini presentasi, bisa menjadi guide ya, bisa menjadi petunjuk nih sesuai tema kita ya. Bimbingan atau konseling, bimbingan adalah merupakan petunjuk atau dalam Al-Quran. Tadi memang mengutip di Quran surat kedua semua ya, yang disampaikan Adi, memang harus ditambahkan dari Quran surat yang kedua, itu Al-Baqarah. Ayatnya hampir sama di bagian atas tentang ketika Nabi Adam alaihissalam, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Agus juga. Jadi match ya, artinya ada kesesuaian. Kemudian yang tadi makanya untuk teman-teman yang belum, yang disampaikan oleh khususnya yang pertama yang awal presentasi itu sudah sangat semangat, Adi, kemudian Pak Agus dilanjut yang cukup padat penyampaian dan cukup bagus ya, artinya tersampaikan semua melalui penyampaian dan hasil tulisan dari tugas individunya. Memang tadi Ibu sebelum online sudah cek juga seperti itu. Jadi bisa menjadi petunjuk untuk teman-teman yang belum. Atau misalkan, oh saya belum, saya hanya garis besar atau intinya saja juga boleh. Yang penting nanti pas pemaparannya, pas penyampaiannya bisa lebih diperluas lagi seperti itu. Bisa dipahami untuk yang lain nih, khususnya yang akan tampil. Abdul, terkait Abdul khususnya memang sebelumnya sudah disampaikan secara kita sharing bersama ya kalau untuk yang tema Abdul. Kemudian untuk, oh iya, Pak Ahmad Jaki mana? Ahmad Jaki, Ibu cek dulu datanya. Ahmad Jaki, adakah teman-teman? Yang namanya Jaki, Bu. Apa? Jaki. Yang namanya Jaki. Iya, Jaki kan? Pakai Ahmad kan? Enggak. Oh, apaan Jidan sebentar. Dia Ibu cek pakai di data. itu, Bu, itu. Iya, pakai Ahmad. Pakai Ahmad. Maksudnya iya. nama Zoom-nya, Bu. Oh, iya apaan Jidan. Oh iya, pantesan Ibu nyari Ahmad kan nggak ada ya nama Zoom-nya ya. Ahmad Jaki. Sudah siap? Pakai Ki ya? Zaki gitu ya? Senyum bahagia sekar, alhamdulillah. Besok kayaknya nggak jadi itu ya, Ahi, Uti tidak jadi tatap muka ya, tidak jadi offline. Tidak jadi, Bu. Udah baca grup kan? Sudah, Bu. Halo, offline. Abdul udah siap, Abdul? Siap, Bu. Oke, Abdul, silakan untuk garis besarnya aja karena waktunya juga sudah biar tercukupi untuk 5 orang. Oh, iya, Apon Jidan. Untuk yang oh iya Abdul. Nanti setelah Abdul yang kelompok ya. Keberatan, Bu. Iya dong. Abdul, Afwan, Abdul kan temanya sebentar Ibu cek dulu. LBK, Bu. Oh iya, ya sudah. Berarti Abdul garis besarnya aja ya. Bu. Nanti dilanjut Sekar. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti dilanjut setelah Abdul kelompok ya yang Sekar ya. Iya, Bu. Baik. Nanti yang share screen siapa, yang buka siapa atau menyampaikan? Aku bisa kok share screen, Bu. Oh iya. Kemudian yang menyampaikan langsung singkat padat jelas perwakilan boleh siapa? Sekar sama siapa? Bertiga, Bu. Kanovi sama Zaki juga. Oh berarti Jaki double.
Jadi nanti setelah ini kan kelompok, jadi Jaki nanti disampaikan yang individu juga ya Jaki. Jakinya belum jawab Sekar. Mana Jaki? Ntar dulu, Bu. Jawab iya gitu ke Ibu Japri. Baik Abdul silakan. Ya Bu. Bismillah. Semangat Abdul. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan hingga kita dapat berkumpul pada keadaan sehat pada malam hari ini. Ibu dan teman-teman yang saya hormati, saya sangat senang dapat hadir di hadapan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya yang berikut tentang saudara BK. Saudara BK di Indonesia. Pelayanan BK sudah mulai dibidangkan di Indonesia sejak tahun 1962. Namun BK baru diresmikan di sekolah di Indonesia sejak diberlakukan kurikulum tahun 1975. Kemudian disempurnakan ke dalam kurikulum tahun 1984 dengan memasukkan bimbingan karir di dalamnya. Perkembangan BK semakin mantap pada tahun 2001. Contohnya, peran bimbingan dan penyuluhan dalam menanggulangi kesulitan belajar siswa. Yang kedua, dengan bimbingan di madrasah Sanawiyah. Bimbingan konseling di zaman dahulu. Bimbingan dan konseling nilai pada tahun 1908 di Amerika dengan berdirinya Convention 1908 pada oleh Frank Santos. Pada masa yang hampir sama, Joseph Davis juga mulai memberikan layanan konseling di SMA pada tahun 1989. Tokoh-tokohnya adalah Winkel WS 2005, konseling di Intensasi Pendidikan edisi Bu. Oke. Sudah? Saya lagi Bu. Oh, Ada lagi, Bu. Afwan, Abdul. Bu. Ini kan tadi hampir sama dengan untuk yang sejarah BK Islam, hampir sama dengan Adi ya. Ya Bu. Ya. Baik, mungkin karena untuk mengefektifkan waktu, untuk Abdul cukup ya. Nggak Ya, apa-apa Bu. kan? Ya Bu. Ya, karena untuk yang kelompok Adi Jaki dan kawan-kawan untuk kelompok plus Jaki juga menyampaikan. Ibu sudah paham yang maksudnya yang mau akan disampaikan oleh Abdul. Syukron. Abdul. Kapan Bu? Kapan Ya, Bu? boleh ditutup share screen-nya? Ya benar Bu. Ya. Mana Bu ya cara menghapusnya Bu? Stop share screen, kan ada tuh tampilan di atas stop share screen. Oh iya Stop. Bu. Siap. Ya siap. Sudah Bu. Ya. Sudah dapat. Sudah Bu. Di sebelah kanan ya Bu ya. Kan tadi share screen terus ada stop share screen. Silakan yang untuk Sekar dipreparekan. Sudah bisa, Abdul? Bu, sebelah mana Ibu? Sebelah kanan atau sebelah kiri Bu? Bisa di atas, bisa di bawah. Kan tadinya share screen. Itu bersampingan dengan stop share screen. Ada pause Bu. Bukan, ada lagi. Cari, diklik-klik aja. Diklik, bukan klik. Artinya kursornya dideketin dengan bacaan-bacaan itu. Nggak ada Bu. Coba difotoin dulu, kasih ke Ibu. Di screenshot, terus dikirim ke Ibu. Ya siap Bu.
tadi tampilannya. Sekarang sudah siap? Kalau hostnya yang Insya Allah menghapus siap, Bu. screen-nya bisa nggak, Bu? Bisa emang, Pak. Terus kalau ibu yang hapus mana? Tapi ibu nggak punya pilihan juga nih. Untuk stop. Oh, mungkin ini. Stop partisipan sharing. Iya, Kayaknya itu, Bu. bener ya. Jangan sampai closing semuanya nih. Belum closing, tahu closing. Oh, sebentar nih. Kayaknya dikirim fotonya. Lah itu yang merah Soleh, Abdul. Stop share, tinggal diklik. Oh, ya Bu, syukran Bu. Syukran. Soleh. Baik, silakan Sekar dan kawan-kawan yang mukodimah yang pembukaan. Silakan, singkat, padat, jelas. Sudah Sekar, sudah dijadikan itu, Aminah? Kondisinya dibuka dulu tadi, sebelum share screen, filenya sudah keadaan terbuka. Jadi pas share screen, Sudah, Bu. Sekar Pungki ya? Iya. Iya, Sekar sudah, Bu. Pungki Ariska. Atau kasih ibu aja Sekar. Mau kasih ibu apa mau dari sana? Udah ada belum? Belum, Say. Oh, belum. Teman-teman belum kan? Belum ada. Dibuka dulu filenya. Filenya dibuka biasa dulu, baru nanti klik share screen. Iya, Bu. Nanti muncul listnya. Kirim ibu aja. Iya, Bu, bentar, Bu. Ibu. Sudah belum? Sudah, Ibu. Oh, sudah Lagi muncul. lagi loading. Enggak, maksudnya udah dikirim ke Ibu. Oh, sudah sebentar. Oh iya. Oke, Ibu download dulu. Lagi puter-puter download. Nih Ibu buka. Kok kosong sih? Oh, ya bener deh. Sebentar. Ini kan? Sebentar ya Ibu share. Ada, sebentar. Ini kan? Ini. Iya, Ibu. Oke, silakan siapa yang mau
Dulu ya berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sejarah BK di Indonesia dan pentingnya BK dalam praktik pendidikan di Indonesia. Untuk sejarah BK, pertama kita ke pengertian bimbingan dan konseling terlebih dahulu. Bimbingan dan konseling adalah bentuk pelayanan pada siswa atau peserta didik, baik itu secara perorangan maupun kelompok, dengan tujuan membantu permasalahan dalam belajar. Atau kegiatan secara pribadi, secara optimal dan mandiri dalam hal belajar dengan berbagai jenis kegiatan pendukung lainnya, sesuai dengan norma yang berlaku. Bimbingan konseling merupakan upaya yang dilakukan oleh guru atau pembimbing secara proaktif dan sistematik. Oh, berarti ini masih sama ya, Sekar? Iya, sejarah Masih BK, Ibu. Iya, masih include sejarah. Oh iya kan, ini kan kelompok ya. Jadi match yang tadi. Sejarah BK. Betul, ambil sama Bu, sama. Iya. Kemudian juga ini juga pernah jadi pembahasan di pertemuan pertama ya. Iya, Ibu. Ini kita skip aja. Ya. Intinya udah membuat tugas lebih lengkap ya, maksudnya materinya. Kemudian sebentar. Nah, ini. Kalau ini asasnya boleh disampaikan. Nanti nggak usah dijelaskan, nanti penjelasannya. Ini juga matching dengan yang tadi Pak Agus. Jadi langsung ini aja, langsung asas BK ya. Sebentar tadi sejarah BK. Oke, asas ini. Oke, ini seperti kemarin ya, penting BK dalam praktek pendidikan Indonesia ya. Iya, Bu. Karena memang kalau tugas kelompok itu memang artinya sesuai dengan Ibu upload di e-kampus juga. Oke, ini aja, Sekar, silakan. Jadi yang ini, Bu. Atau ganti, siapa? Kak Novita boleh? Oh, Novita. Saya alihkan kepada Kak Novita. Novita aja ya? Iya. Iya, Novita. Silakan Novita. Ya, di sini terdapat asas-asas BK. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data. Dan yang kedua, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan kerelaannya. Dan yang kegiatan. Asas kegiatan ini menghendaki peserta didik menjadi sasaran layanan, dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan bimbingan. Yang kemandirian. Asas kemandirian yang bimbingan dan konseling. Dan seterusnya asas kekinian, yakni permasalahan peserta didik dalam kondisi saat ini. Selanjutnya itu asas kedinamisan, asas yang menghendaki agar selanjutnya asas keterpaduan. Asas keterpaduan yaitu asas yang menghendaki agar dari guru pembimbing maupun pihak lain saling harmonis atau terpadu. Selanjutnya ada asas kenormatifan, yaitu agar layanan dan kegiatan dan norma, baik norma agama, hukum, peraturan, dan ada asas keahlian, yaitu mampu mengalihkan ke yang lebih ahli. Ada yang dapat
Jaki, Mas Jaki. Halo Jaki. Jaki kan kalau tugas individu perbedaan bimbingan bagus nggak? Iya. Halo Jaki. Jaki sinyalnya lagi. Oh, Jaki rumahnya di mana? Putus-putus atau mungkin hilang. Ibu tanya ke Novita atau Sekar aja. Nanti tukeran sama Novita sama Sekar tugasnya. Kan Jaki itu perbedaan bimbingan dan konselingnya tadi sudah disampaikan. Karena Jaki tugasnya adalah perbedaan bimbingan dan konseling. Mau dijawab sama Sekar atau nanti jawabnya setelah Zoom aja. Tapi tidak di hadapan teman-teman ya. Bu, maaf tadi pertanyaannya apa? Putus-putus. Oh, perbedaan bimbingan dan konseling. Perbedaan bimbingan dan konseling. Belum di itu suaranya kali. Belum ke Bu. Belum kedengaran suara Sekar. Bimbingan adalah pelayanan siswa. Halo? Berarti Jaki yang kelompok belum efektif karena Oke, baik teman-teman, ada pertanyaan atau Ibu sampaikan? Baik, mohon perhatiannya karena mau efektifkan waktu tinggal 7 menit lagi. Mohon perhatiannya, Ibu lihat semuanya coba ya. Oh, masih hadir nih. Pak Sua, Pak Is walaupun sampai jalan-jalan. Kemudian Pak Alif, Sri Sekarningsi, Abi Farhan. Ada kan ya? Rahmawati Dewi. Rahmawati Dewi. Zahra Ainul. Oke. Oh, Naura. Ini Naura ada? Naura? Naura, halo? Muhyiddin udah hadir, Ibu. Oh ya, Waalaikumsalam Muhyiddin. Syukron. Alhamdulillah bisa hadir. Iya, Ibu. Apa Naura? Naura dengar suara Ibu? Naura? Ya, Bu. Ya, Naura Ada apa? nggak suaranya? Ada nggak suaranya, Bu? Naura on cam bisa? On cam? Jelek banget. Masuk nggak suara? Kedengeran suaranya? Masuk, Bu. Ya. Naura? Iya. Ibu sampaikan di Zoom nggak apa-apa ya? Enggak, yang kemarin di-upload di kampus itu. Itu salah. Nah, tugas, materi, dan lain sebagainya yang dari Ibu upload di kampus itu Naura upload untuk Ibu maksudnya. Kalau rekan-rekan kan hasilnya, tapi Naura ternyata pas dicek itu isinya list pembagian tugas. Enggak, tapi udah itu, Bu, udah aku kirim yang satu lagi ada. Oh, tadi sebelum Ibu meet, Afwan, sebelum Ibu Zoom, itu masih sama. Oh, sama kan aku kirim satu, habis itu aku kirim ulang lagi. Nih, Ibu ada note, ada catatannya, Afwan untuk Naura,
atau isinya malah tugas atau list tugas dari Ibu seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang belum upload, mohon diperhatikan sudah misalkan bentuk PDF kah atau bentuk PPT kah dan lain sebagainya, pastikan ya. Baik, itu nanti bisa dievaluasi nanti. Yang penting Afwan udah Ibu sampaikan ya. Iya. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian untuk yang lainnya ya, karena yang sudah mengumumkan Ibu sebutkan ya. Ini Afwan, Ibu stop share dulu. Oke, stop share dulu. Ini perhatiannya sebentar. Untuk yang sudah mengumpulkan ya, nanti yang belum secepatnya dan hati-hati untuk proses menguploadnya. Pertama Mary, kemudian Sekar Pungki, Gilang, Ahmad Zaki, Riko, Naurah yang Afwan sebenarnya belum ya, belum tugas tapi malah list diupload kembali. Ya Afwan ya. Kemudian Sony, ada Sony izin kerja tadi, tapi oh iya. Oh ada tapi mungkin kalau mendengar tapi ini di unmute dan kamera juga no. Sri Sekar Nopi yang barusan tampil Sri Sekar Nopi ya? Apaan? Sekar Nopita ya? Sekar Pungki. Sekar Pungki apa itu? Sri Sekar Nopita sudah. Kemudian Novita Anggraini sudah. Al-Ghifari, Pak Agus, kemudian yang terakhir Adi. Nah, itu baru itu ya. Baru 12 mahasiswa. Karena Ibu nulis di pembagian tugas saat upload itu sampai 5 November. Jadi harus sebelum itu. Kan di akhir Oktober sampai Oktober akhir udah selesai ya. Khawatirnya nanti setelah itu tidak bisa upload. Ya, bisa dipahami? Ya, Bu. Ya. Kemudian untuk penulisan nama. Maaf Bu, yang belum dapat tugas Bu. Saya nih Bu, Budi Bu. Pak Budi, apa memang belum ada Japri ya? Belum Bu. Saya yang tahu kalau dikasih tugas tuh yang waktu itu bukannya pas by Zoom langsung dikasih tahu bimbingan konseling Islami. Belum. Yang ini psikologi. Di list anak saya sudah ada Bapak. Bapak kan nomor 40. Udah ada ya Bu? Iya, di list di after kemarin meet Zoom langsung analis terus Ana sampaikan share bentuk apa waktu itu apakah PDF atau apa itu namanya Excel sudah di-share. Masa tugas mahasiswa A tugasnya materinya apa? Karena saya baru ikut kelas yang bimbingan konseling itu sekarang. Kalau saya kan baru hari berarti, Sabtu saya mulainya ya, Bu. Berarti Apwan, berarti ini nanti tadi yang Ana sebutkan. Emang belum. Pak Budi berarti layanan bimbingan konseling Islami. Boleh langsung Bapak tulis. Bapak temanya Bu. Layanan bimbingan konseling Islami. Siap, sudah siap. Ya, Pak? Sudah Bapak Makasih tulis? Bu ya. Ya. Terus kelompoknya juga. Kalau kelompok sama Aminah tolong Pak Budi masukkan kelompok ya. Aminah atau Faiz nih, Faiznya sambil jalan-jalan nih. Pak Budi, Faiz, Pak Budi. Kenapa Bu? Banjir Bu. Pak Budi bukan nanti kelompok Mas Sony. Oh, Pak Budi dari kelompok Mas Sony untuk BK. Gak tahu itu psikologi apa BK, karena kalau yang BK itu kan saya baru masuk sekarang. Enggak, BK baru Kan masuk sama sekarang. Kak kelompoknya yang psikologi sama BK. Cuma dibedain nomor urutnya aja. Sama Pak, berarti sama Ahi Sony Pak. Oke, sebentar. Ada lagi. Biasakan untuk penamaan. Itu 3, maaf Bu, saya ini lagi tugas saya yang individu itu layanan bimbingan konseling Islam gitu ya Bu ya? Iya. Iya Pak Budi. Oh iya. Ya, makasih Bu. Baik, ditambahkan lagi. Tadi yang sudah baru 12, kemudian untuk
penulisan seperti tadi, penulisan judul, kampus, prodi, nama dosen pengampu, itu masih banyak yang salah ya kan Ibu, mungkin semuanya bisa lihat ya, ada di e-kampus nama Ibu. Artinya apa? Dari awal dimulai pembiasaan sudah baik penulisannya, karena khawatirnya itu menjadi oh iya udah salah kalau tidak perbaiki, jadi nanti menuliskan begitu lagi misalkan ketika dengan mata kuliah yang lain, seperti itu. Bisa dipahami? Misalkan dari apa nama huruf-hurufnya, kemudian gelar dan lain sebagainya, karena itu nanti pas nanti AHIUT teman-teman semuanya penulisan itu sangat berpengaruh juga dari nama, titik koma, seperti itu ya. Bisa dipahami? Belum bisa Ibu jabarkan satu-satu, nanti bisa aja intinya lihat di kampus itu yang benar gitu ya, nama Anda dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang ketika daftar pustaka atau referensi, tolong dilampirkan bisa ngambil dari mana. Seperti tadi Pak Agus di bawah sudah lengkap ya. Ya, teman-teman bisa lihat punya Pak Agus. Tadi hasil Pak Agus tuh udah lengkap tuh daftar pustakanya atau referensi di bawahnya ya. Di akhir setelah penutup atau kesimpulan ya Pak Agus ya. Kemudian untuk Afwan satu lagi nih, kalau misalkan kita mengcopy atau mengambil data dari beberapa sumber referensi, pastikan jangan sampai tugas mata kuliahnya bimbingan konseling yang kita ambil ternyata dari sejarah, misalkan itu sejarah peradaban dan kebudayaan Islam atau SKI misalkan, karena ada. Jadi ketika mengambil atau mengcopy, dibaca semuanya, dicek, kalau perlu ditambahkan ya penulisannya, artinya ketika misalkan bentuknya apa ditulis lagi, terus dibaca juga, jadi hanya Afwan Jidan copy paste atau kopas seperti itu ya. Bisa dipahami? Insyaallah Bisa ya? Bisa Bu. Bisa ya, yang jawab siapa aja baru satu ya. Bisa, Bun. Kemudian ya, kemudian ya standarnya membuat kata pengantar seperti apa? Di bawahnya misalkan Jakarta, Alif misalkan seperti itu, Jakarta Oktober 2021, Alif teman lengkapnya apa ya, atau misalkan Agustian seperti itu. Jadi tidak perlu hormat saya atau apa gitu ya, jadi cukup Jakarta atau Bekasi, karena kita ya Bekasi Oktober 2021, baru nama yang atau yang menuliskan makalah tersebut. Kemudian sudah itu aja beberapa item catatan, makanya kan seperti itu. Coba sudah? untuk tugas saya apa masih ada yang kurang? Syukron Riko langsung bertanya. Tadi. Ya Bu, nggak apa-apa Bu, buat nanti ini ya. Di samping yang tampilan di e-kampus, Ibu ada bukti untuk kemudian poin laporannya. Jadi nanti paling saya akan poin Bu. Kalau yang sudah upload sepertinya cek dulu ya. Untuk itu Bu, poin-poin emang sengaja saya tulis di poin-poin dan nanti itu saya jelasin Bu. Oh baik. Jadi gini Ahi Riko, yang sudah untuk 12 orang ini yang sudah kirim itu Ibu sampaikan aja, artinya oh iya item yang kurang atau belum tepat saya ini. Kemudian untuk yang belum nih, berarti gambaran untuk yang belum atau guide sebagai petunjuk untuk yang belum, untuk mengumpulkannya seperti apa, bisa dipahami. Kemudian untuk yang sudah
Ibu nanti saya pas pemaparannya boleh seperti itu. Jadi kalau itu bisa upload lagi gitu. Ibu belum paham. Kalau ada perbaikan bisa atau hapus dulu apa atau di mahasiswanya seperti itu. Ya bisa sudah di menit mungkin Ahyuti Bapak Ibu guru juga mau istirahat yang sudah dari siang full ya seperti itu. Kita cukupkan ya. Bu Lia. Bu Lia, sehat Bu Lia? Apaan yang mau gambar untuk lengkap dulu satu slide berarti. Atau ini yang kedua? Yang mau ambil gambar siapa? Ibu langsung atau Pak Agus? Kalau mau Ibu ambil gambar, berarti siap-siap. Semuanya on cam. Boleh Ibu aja ya. Rahmat kayaknya baru bangun nih Rahmat. Berarti untuk pekan depan insya Allah maksimal ya yang 5 orang individu, kemudian yang kelompok ya. Kemudian untuk hari Ahad sepertinya masih online, jadi persiapan juga ya yang hari Ahad psikologi. Sudah siap semuanya ya? Wah, 1, 2, 3 semuanya smile. Naurah belum on cam Naurah. Pak Budi kok malah belum on cam? Tuh Rahmat udah siap banget. Sebentar Rahmat. Naurahnya belum, baik. Sebentar satu lagi. Gak bisa Bu. Ada nggak masuk nggak? Aduh. Sama Ibu ini, nggak apa-apa. Oh Naurah nggak kelihatan. Yang kedua, sekarang yang kedua ya. Senyum yang bagian kedua. Zahra, Ibu Zahra Ainul, Imro'atun Nafia, Labib belum on cam Labib, Gilang Wahyu, Labib pakai foto ya. Labib di mana ya? Sudah siap? 1, 2, 3, Adi siap sekali. Oke, sudah. Terima kasih Bu. Belum di closing. Sebentar. Abdul udah semangat banget. Abdul Bu Riko Bu. Oh, Afwan, Riko, ya. Enggak, Abdul sama Riko, Ibu suka keliru suaranya. Enggak, maksudnya itu terima kasih udah di screenshot Bu. Oh, baik-baik Afwan, Ibu juga yang Iya. anaknya senyum-senyum. Anaknya kapan kita liwat lagi? Iya benar. Baik, Ibu akhiri, sama-sama kita akhiri tentunya dengan mengucap alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon maaf lahir batin dari Ibu. Untuk nextnya untuk ke depan lebih maksimal lagi mungkin karena online memang terkendala oleh jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mary.